Shalom, haleluya. Puji Tuhan, kita terus bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita dan kesempatan yang indah pada hari ini kita kembali mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami percaya penyertaan perlindungan-Mu senantiasa menyertai dalam perjalanan hidup kami sampai hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati mulut, lidah hamba-Mu untuk menyampaikan. Bahkan kami semua yang mendengarkan. Sehingga kami boleh berkat dikuatkan, disegarkan, diteguhkan kembali. Untuk menghadapi berbagai macam rintangan yang ada di depan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berserah. Amin. Shalom, haleluya. Puji Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang dulu gagal, sekarang berhasil. Dulu gagal, sekarang berhasil. Kalau secara jasmani kita melihat dulu bangkrut perusahaan ini, sekarang bisa sukses. Nah, pasti ada sebabnya, ya. Pasti ada sebabnya sampai dia berhasil kembali dari bangkrut menjadi sukses. Nah, pada kesempatan ini baik secara jasmani, baik secara rohani. Kita akan melihat dalam Lukas 5 ayat 5 dan 6 dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan Lukas 5 ayat 5 dan 6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Nah, dalam kisah Petrus, waktu menangkap ikan ini fakta. Baru saja terjadi, baru dia keluar dari perahunya, baru dia ngangkat jalannya, Tuhan berkata, tebarkan jalamu. Nah, di sini kita melihat perjalanan kami bukan hanya melihat, tapi dengan iman. Sekarang kita melihat bagian demi bagian. Romawi 1, problem. Kita melihat di akhir zaman ini, kesulitan bukan makin kecil, tapi makin bertambah banyak dalam segala segi. Apalagi kalau sudah ada konflik dua negara sedang bertikai, sedang berperang. Wah, itu membawa kesukaran, kesulitannya lebih lagi. Harga-harga pada naik dan seterusnya. Ancaman demi ancaman terjadi. Ya. Dan itu memang sudah dinubuatkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Nah, kita kan melihat begini. Bertambah sulit misalnya tentang nafkah. Ya. Kita melihat sekarang, ya, kalau saat ini kita bicara soal minyak goreng, orang pada mengerti bahwa harga melambung dan seterusnya. Itu membuat kita tambah sulit, saudara. Mencari nafkah tidak semudah beberapa tahun yang lalu. Tahun-tahun akhir ini makin sulit. PHK terjadi di mana-mana. Perusahaan besar, perusahaan ternama pun tutup. Ya. Juga dalam bidang keuangan, belum lagi dalam bidang kesehatan, pandemi. Ini itu, wah, terjadi di mana-mana. Keamanan juga mulai kacau dan seterusnya. Dan sangat mengganggu itu, saudara. Ya. Nah, cara menghadapinya juga makin sulit. Ya. Juga makin sulit. Nggak seperti beberapa tahun yang lalu. Ya.
Belum lagi problem-problem yang baru, yang bermunculan, ya, yang tidak kita prediksikan, yang tidak kita perkirakan sebelumnya, tahu-tahu bermunculan, ya, tahu-tahu bermunculan. Nah, kita akan melihat Romawi 2, iman senjata yang diabaikan. Ya. Di dalam kesukaran yang begitu banyak, saudaraku, iman ini senjata yang kurang dilihat atau dilirik oleh orang beriman. Ya. Orang beriman lebih suka dengan senjata, dalam tanda kutip, senjata uang. Ya. Orang yang berkedudukan tinggi, punya pangkat, kalau kita dekat dan lain sebagainya, itu merupakan senjata yang bisa dilihat oleh mata, ya, dan seterusnya. Untuk semua kesukaran dalam segala segi hidup, dalam bidang manapun, seharusnya bisa kita selesaikan dengan iman. Sebab iman itu bisa menyelesaikan problem-problem yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar saudara ya, dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dasarnya, iman saudaraku ya. Saya beri contoh, perempuan meleleh darah 12 tahun, ini fakta ya. Ini fakta. Tetapi perempuan ini pada waktu dia mendapat kesempatan, telinganya mendengar, matanya melihat tentang Tuhan Yesus, timbul satu pengharapan. Sebab selama 12 tahun firman Tuhan mengatakan sudah menghabiskan banyak hartanya. Ya. Tetapi dia mulai imannya muncul. Ya. Dia tidak lagi berjalan dengan fakta, tapi dia percaya, sebab itu dengan segala upayanya dia berhasil. Dia berhasil. Bartimeus juga faktanya buta. Faktanya buta. Itu yang dialami. Dulu gagal, sekarang berhasil. Karena iman. Iman itu nggak pernah kadaluarsa. Iman nggak pernah, saudara. Perempuan Kanaan yang anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Sebab itu pada waktu perempuan ini jumpa dengan Yesus, dia mengucapkan, tolong anak perempuanku sangat menderita. Dan dia sangat berharap, sekalipun kata-kata Tuhan Yesus pada waktu itu cukup keras. Cukup keras. Tapi perempuan ini tidak mengindahkan itu. Pokoknya dia ingin Tuhan Yesus bertindak dan pasti anaknya sembuh. Haleluya. Dan betul saudaraku, betul. Dia yakin, dia percaya. Waktu Tuhan Yesus berkata, ibu imanmu besar. Haleluya. Ya. Nah, hari-hari ini dan untuk seterusnya, Tuhan menyediakan bagi kita janji-janji yang lengkap untuk segala problem yang kita hadapi, ya, yang kita hadapi. Tetapi karena orang beriman tidak mengerti atau kurang mengerti dan tidak mau belajar akan firman Tuhan, sebab dari firman Tuhan timbul iman. Nah, kalau kita tidak belajar firman Tuhan, otomatis iman kita nggak timbul, saudara. Dan tidak mengerti bahwa sebetulnya Tuhan sudah menyediakan jawabannya di dalam firman Tuhan. Karena tidak membaca, karena tidak melihat, tidak menyelidiki,
ya akhirnya kalah. Ya. Sebetulnya orang beriman itu bersyukur. Punya senjata yang ampuh, yaitu iman. Nggak peduli orang itu kaya, orang itu miskin, pintar, bodoh. Tapi kalau dia beriman akan kebenaran firman Tuhan, dia punya senjata yang luar biasa. Iman itu bisa menyelesaikan segala problem yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi, bisa diselesaikan dengan iman. Waktu rumah tangga di dalam Yohanes 2, pesta nikah kehabisan air anggur. Tapi karena ada Yesus dan para pelayannya menurut, semua selesai. Semua selesai. Tergantung kita. Ya. Mau menurut atau tidak. Ya. Sebenarnya lebih sulit untuk menjadi konglomerat. Lebih sulit. Harus punya modal. Ya. Harus punya modal. Harus punya keahlian. Ya. Untuk menjalankan usahanya, bisnisnya. Gak bisa orang sembarangan. Tapi iman, asal percaya saja, asal mau taat akan firman Tuhan, bisa. Sebab dalam 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, ya, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Jadi dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, perintah-perintah atau firman Tuhan tidak berat. Tinggal kita taat, tinggal kita menurut. Yang menghasilkan iman itu Tuhan, bukan kita. Kita bertindak, Tuhan yang menjadikan apa yang kita inginkan. Ya. Saya ambil contoh begini. Satu orang melawan singa. Dia bawa senapan yang ada gagang senapan yang panjang itu, saudaraku. Tapi dia tidak gunakan, cuma dia gunakan pakai gagangnya untuk melawan singa. Berbahaya. Berbahaya. Bisa diterkam, mati dia. Bisa diterkam, mati. Nah, satu orang punya senjata sama, tapi orang ini menggunakan senjata itu dengan tepat. Dia tembak, mati singa. Begitu juga sesama orang beriman. Kenapa orang beriman yang satu ini dia berkemenangan? Karena dia menggunakan senjata imannya dengan tepat. Berdasarkan akan firman Tuhan. Yang satu enggak. Akhirnya kacau. Mengalami kekalahan. Bahkan tidak jarang mengalami kematian secara rohani. Ya. Sama-sama menghadapi kesukaran, tapi miliki pengertian yang jelas, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan ragu. Jangan ragu, saudaraku. Haleluya. Yang ketiga, mengapa iman tidak dipakai? Ya. Mengapa iman tidak dipakai? Satu, sebab tertipu oleh iblis dengan macam-macam alasan. Ya. Sebab tertipu oleh iblis dengan macam-macam alasan. Sebab itu kita harus mengerti, saudara. Dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-11, supaya kita bisa mengalahkan tipu daya iblis. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Sekalipun mungkin di dalam pikiran ini timbul, saudaraku, pikiran-pikiran, mana buktinya? Saya kan sudah berdoa, mana buktinya? Ingat tadi kita sudah baca dalam 2 Korintus 5 ayat 7, perjalanan kami dengan iman, bukan dengan melihat. Pengalaman yang lalu itu bukan kebenaran. Tapi kita melihat di dalam firman Tuhan kebenaran. Nanti kita akan melihat beberapa orang yang gagal. Dia tidak ngambil pengalaman yang lalu, tapi dia percaya akan janji-janji Allah. Akhirnya terbukti. Akhirnya bisa berhasil.
Seperti tadi contoh Petrus. Pengalamannya beberapa saat yang lalu gagal. Gagal. Tapi pada waktu dia, karena guru, karena engkau yang menyuruh, aku bertindak. Berhasil. Ya. Sebab langit dan bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan gak bisa berlalu. Kekal. Untuk selamanya. B. Sebab tidak mengerti. Ya, kita jangan bodoh, saudara. Markus 12:24, kamu sesat karena kamu tidak mengerti isi Alkitab dan kebenarannya. Sesat, jadi sesat, saudaraku. Ya. Orang yang tidak mengerti tidak mendapat faedah dari firman Tuhan yang ia baca, yang ia dengar, gak dapat manfaat, saudara. Ya. Jadi kalau orang tidak mengerti, rugi besar. Mungkin sudah datang, mungkin sudah dengar, saudara, tapi tidak mengerti, ya tidak mendapat manfaat. Itu firman Tuhan mengatakan dalam Matius 13 ayat 19, benih itu jatuh di tanah jalanan, dicuri iblis. Ya mana mungkin bisa mengerti, ya mana mungkin bisa berbuah. Mungkin dia datang di gereja tapi ngantuk, tertidur. Atau mungkin dia datang di gereja sibuk, ya buka Facebook, balas di WA dan seterusnya. Jadi ya mendengar tapi tidak fokus, tidak dapat berkat, saudaraku. C. Sebab imannya tidak dipelihara dan tidak dilatih. Ya. Latihan itu perlu, saudaraku. Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Percaya tapi tidak ada tindakan iman. Percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, tapi tidak ada tindakan iman. Waktu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, dia berkata, suruh aku juga berjalan. Dia percaya, dia bertindak. Akhirnya jalan. Nah, pada waktu dia melihat sekitarnya, loh, saya sedang berjalan di atas air. Mulai pikirannya jalan. Apa mungkin, mana mungkin berjalan di atas air. Begitu dia merasakan hembusan angin, mulai tenggelam. Kita berjalan, jangan hanya melihat fakta. Ya. Perjalanan kita bukan dengan fakta. Percayalah, saudaraku. Sekalipun mungkin itu mustahil, nggak mungkin dikerjakan. Tapi kalau kita melangkah dengan iman, langkah selanjutnya Tuhan yang menjadikan berhasil. Ya. Tuhan yang menjadikan kita berhasil. Sebab itu perlu dilatih. Perlu dilatih. Saudara bedakan. Orang yang sakit, tidur terus di rumah sakit, ya, tidur berbulan-bulan, suruh dia jalan. Setengah mati nggak bisa. Bisa-bisa roboh. Kenapa? Karena kaki, otot-ototnya tidak dilatih. Sehingga atrofis, mengecil, ya, mengecil, dan tidak ada kekuatan. Beda dengan orang yang berjalan setiap hari. Iman begitu juga. Sekalipun iman itu awalnya kecil, dilatih, lama-lama menjadi iman yang besar. Ya. D. Tidak hidup atau berjalan dengan iman. Tidak hidup atau berjalan dengan iman. Roma 1:17. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman timbul. Sebab itu, saudaraku, kita baca, kita dengarkan khotbah, iman timbul. Nah, kalau iman timbul, dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17,
Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Seringkali ya, orang beriman ditipu dan dihalang-halangi oleh iblis dengan banyak alasan yang masuk akal. Antara lain pengalaman. Ya. Orang beriman yang sudah mencoba imannya tetapi gagal, itu menjadi pengalaman bagi dia. Ya. Itu menjadi pengalaman. Nah, pengalaman ini kalau tidak diterangi oleh firman Tuhan, itu menjadi keyakinan bahwa tidak mungkin bisa hidup atau berjalan dengan iman, ya, karena ditipu, dihalang-halangi oleh iblis, ya, dengan pengalaman masa lalu. Sudah saya coba, sudah saya berjalan dengan iman, tapi gagal. Terus pengalaman ini dianggap menjadi keyakinannya percuma. Sudah pasti nggak mungkin. Karena saya sudah berpengalaman. Saya sudah mencoba, nggak bisa berhasil. Ingat saudara, ya, ingat. Sekalipun lalu gagal, selain masa lalu kita tidak mampu, saudaraku, orang kalau yakin sekalipun dahulu gagal, tidak akan tetap gagal. Ya. Kalau dahulu tidak bisa, bukan berarti tetap tidak bisa. Bukan berarti tidak mungkin. Ini satu keyakinan yang salah. Ya. Pengalaman seperti ini seringkali menjadi penghalang yang besar. Seringkali menjadi penghalang yang besar. Kita diminta untuk percaya akan janji-janji dan rencana Tuhan lebih daripada kegagalan. 4, Romawi 4. Nah, contoh dari Abraham. Nah, sekarang kita melihat contoh dari Abraham. Abraham dahulu pernah gagal, tetapi kemudian berhasil dengan indah. Dan pada akhirnya Abraham disebut bapa orang beriman. Roma 4 ayat 11. Nah, waktu Abraham dipanggil keluar dari Haran, umurnya 75 tahun. Dan Tuhan berjanji membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Waktu dipanggil, Abraham percaya. Beriman, dia ikuti. Kejadian 12 ayat 2 dan 4. Nah, waktu Abraham mula-mula percaya akan janji Tuhan dengan segenap hati, dia pergi, dia bertindak, dia keluar dari negerinya menurut perintah Allah. Tetapi setelah 10 tahun ditunggu, kok tidak ada hasilnya, kok tidak berhasil. Nah, di sini iman Abraham mulai goyah, ya, mulai meragukan apa betul. Nah, di sini Sarai juga tidak mendukung. Oh, kalau begitu Tuhan mungkin lewat hambanya, yaitu Hagar. Dengan ini nanti Tuhan bisa menerbitkan anak. Dengan kata lain, Sarah membantu Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan kepadanya. Ini keliru besar. Tuhan gak perlu dibantu, Tuhan gak perlu ditolong. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi. Allah bukan manusia. Kalau berjanji terus bisa ingkar, enggak. Tuhan kalau berjanji
pasti digenapinya. Nah, akhirnya dengan Hagar memang berhasil punya anak dinamai Ismail. Tapi saudara perhatikan, biasanya tiap pasal itu Tuhan selalu berbicara kepada Abram. Ya. Tetapi di sini terjadi kekosongan selama 13 tahun. Tuhan tidak mau bicara lagi kepada Abram dalam Kejadian, ya, dalam Kejadian 16 ayat yang ke-16 dan Kejadian 17 ayat yang pertama. Kita melihat Kejadian 16 ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya, umur 86. Sekarang kita melihat Kejadian 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. 13 tahun terjadi kekosongan sebab salah ambil putusan. Ini berbahaya saudaraku ya. Nah, tetapi indahnya, meskipun Abram pernah gagal, ya, tetapi Abram kembali pada waktu Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 ayat 1, Abram mulai percaya. Meskipun gagal, sampai lahir Ismail, tetapi iman Abram timbul kembali. Waktu dia mendengar Tuhan mengulangi janjinya. Sampai akhirnya Sarah berhasil melahirkan Ishak. Luar biasa. Dulu gagal, sekarang berhasil karena iman. Begitu juga dengan kita semua. Mungkin dulu pengalaman yang lalu gagal. Ini gagal, itu gagal. Dengar kembali suara Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Dan imani seperti Abram. Dia beriman, dia sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Berhasil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Jangan kita mau dipojokkan oleh iblis, dipojokkan, dituduh terus dengan pengalaman kita, dengan masa lalu kita yang pernah gagal. Setan mengatakan percuma lah. Kamu gagal tetap gagal. Kalau orang berkata, harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya. Kalau kamu gagal ya tetap gagal. Kalau kamu jahat ya tetap jahat. Nggak mungkin bisa berubah. Omong kosong. Nggak bisa berubah. Ingat, itu bukan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran manusia. Kebenaran firman Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita mesti pegang setiap janji Tuhan. Ya. Memang saudaraku, ya, kita perlu menggerakkan kembali. Setelah kita mendengar, tutup masa lalu kita, lihat ke depan, pandang ke depan, lihat janji-janji Allah, mulai berjalan kembali bersama dengan Tuhan, pegang ayat-ayat firman Tuhan, dan miliki kata-kata iman. Kita memiliki kata-kata iman kalau hati kita diisi terus dengan kebenaran firman Tuhan, sebab dari dalam hati itu keluar lewat mulut. Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, maka perkataan yang kita keluarkan perkataan iman. Apa yang engkau ucapkan, aku akan jadikan. Itu firman Tuhan. Jadi sekalipun faktanya gagal, kita tidak mungkin bisa, tapi mulut kita berkata dengan iman. Akhirnya Tuhan yang membuktikan. Haleluya. Miliki kata-kata iman. Itu di dalam Roma 10 ayat yang ke-8. Roma 10 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Tetapi apakah katanya? Ya. Apa katanya ini?
Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hati. Mulut, hati sambungan. Isi terus, jaga terus hati ini dengan segala kewaspadaan. Kalau kita isi terus dengan firman Tuhan, kita ada kelimpahan firman Tuhan, sehingga kita bisa merenung-renungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, orang seperti ini pasti berhasil. Pasti berhasil. Kegagalan masih bisa, masih mungkin dialami, tetapi tidak membuat orang itu tergeletak. Orang benar, sekalipun jatuh 7 kali, dia akan bangkit. Dia tidak tergeletak, dia akan bangkit. Haleluya. Dan mulai setelah itu belajar terus berjalan dengan iman, bukan dengan pengalaman. Kalau dengan pengalaman pahit, saudara, pahit hidup ini. Pengalaman masa lalu, ada banyak beberapa orang mungkin mengalami kegagalan, kejatuhan, dan lain sebagainya. Kubur. Tinggalkan. Mulai buka lembaran baru. Berjalan dengan Tuhan. Dengan pimpinan Tuhan. Nanti kita akan melihat hasilnya luar biasa. 5. Menumbuhkan iman. Nah, saya katakan tadi kalau iman kecil, itu terus ditumbuhkan, dilatih. Nggak cukup. Kalau hari-hari yang lalu iman kecil mungkin cukup. Sekarang menghadapi akhir zaman perlu iman yang lebih besar. Dulu bangsa Indonesia dengan bambu runcing bisa merdeka. Sekarang nggak bisa. Sistem rudal, peluru kendali dan lain sebagainya, senjata serba canggih. Kalau kita tetap pegang bambu runcing, nggak mungkin bisa menang. Mati, bisa mengalami kematian. Orang mati banyak, saudaraku. Ya. Nah, di dalam menumbuhkan iman, bagaimana kalau masih tetap ragu-ragu? Jangan khawatir, saudara ya. Dalam perjalanan orang beriman masih mungkin saya katakan hal seperti ini. Karena begini, saudara. Kadang-kadang karena tekanan, karena fakta, karena ancaman yang dihadapi, kesukaran yang dihadapi, dan lain-lain, sikon yang merugikan, ini kita kalau tidak hati-hati, iman tidak tumbuh, bahkan bisa bangkrut. Justru dalam keadaan seperti ini, kesempatan untuk menumbuhkan iman dengan latihan, melatih iman kita. Tidak mungkin Tuhan kasih kesukaran gede sekaligus. Sedikit demi sedikit dilatih. Nah, Yohanes Pembaptis ini kan bukan main. Tapi pernah imannya goyang. Itu pada waktu Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara. Imannya mulai goncang. Dan ia mengutus orang untuk menjumpai putra manusia Yesus untuk menanyai. Coba kita lihat Lukas 7 ayat 20 sampai 21. Lukas 7 ayat yang ke-20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, ini utusan daripada Yohanes Pembaptis. Mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu. Tanya. Padahal sebelumnya dia tahu, dia yakin, saudaraku. Engkaukah, dikatakan saudaraku, engkaukah yang akan datang itu, atau harus kami menantikan seorang lain? Terus 21, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada orang buta. Saya lanjutkan, saudaraku. 22, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan apa kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik.
Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, jadi Tuhan menguatkan lewat perkataannya kepada dua orang utusan untuk disampaikan kepada Yohanes. Memang saudaraku, kadang dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam aniaya, iman, kalau hidup kita tidak hati-hati, iman itu mulai goyang. Tetapi justru kalau mata kita celik, itu sebenarnya kesukaran, kesulitan itu untuk memurnikan iman kita. Lebih murni dari emas atau enggak? Itu justru menguntungkan kita. Karena kita tahu, mungkin kita merasa, wah saya kuat, saya tegak, saya masih kokoh. Ternyata imannya rapuh. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 itu iman yang diuji. Ya. Terus kita melihat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Supaya jangan jatuh. Nah, jadi Tuhan izinkan pencobaan. Kalau saudara baca di ayat 13, pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Justru saat dicoba, Tuhan sudah memberikan jalan lepas. Jadi kalau ujian, kesulitan datang, itu menguntungkan kita. Sebab kita tahu sampai di mana kekuatan kita, sampai di mana iman kita bertumbuh, itu dites lewat kesulitan-kesulitan. Ya, haleluya. Lanjut saudaraku, iman bisa dikuatkan, ditumbuhkan, yaitu dengan satu. Iman bisa dikuatkan, ditumbuhkan, yaitu dengan satu. Periksa diri. Kenapa saudaraku? Kalau seseorang hidup nggak mau periksa diri, artinya ada niat-niat jahat, hidup dalam dosa, hidup dalam hal-hal dosa yang tersembunyi, maka imannya itu bukannya bertumbuh, tapi bantut mati. Sebab apa? Kalau ada hal yang tersembunyi, pada saat dia berdoa, Tuhan tidak mau dengar. Tuhan tidak mau dengar. Lah siapa yang menolong? Sekalipun beriman, tapi kalau Tuhan tidak mau dengar, karena hidupnya tidak benar, akhirnya gagal, saudara. Akhirnya gagal. Itu seperti benih yang jatuh di tanah jalanan, benih yang jatuh di tempat berbatu, benih yang jatuh di semak duri, gak bisa. Benih firman Tuhan itu harus jatuh di tanah yang baik, di tanah hati kita yang subur, maka akan mengeluarkan buah 30, 60, dan 100 ganda. Itu pasti bertumbuh, pasti bertumbuh. Jadi ini yang paling penting dalam pertumbuhan iman, kita harus periksa diri. Seperti Daud mengatakan, selidikilah akan daku ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ya, ujilah aku Tuhan. Jadi makin hari kalau kita terus iman kita makin kuat, sebab waktu mendengar firman Tuhan, waktu baca firman Tuhan, benih itu jatuh di tanah hati yang subur sehingga berbuah. Kalau benih itu jatuh di tanah berbatu, sekalipun mendengar, percuma. Benih jatuh di tanah jalanan, percuma. Benih jatuh di semak duri, percuma. Sebab itu jangan alergi dengan memeriksa kehidupan kita. Ya. Kalau Daud sudah memberi contoh, selidiki aku Tuhan, selidiki, ketahuilah akan hatiku, ketahuilah akan pikiranku, dan seterusnya. Pada waktu Daud jatuh dalam dosa, satu permohonan Daud,
Jangan engkau ambil rohmu daripadaku. Karena kalau ini diambil, selesai sudah. Daud selalu memperbaiki. Daud memperbaiki sehingga imannya terus bertumbuh. Ya. 2, berdoa terus dalam roh dan kebenaran. Ini terkait di nomor 1 tadi, periksa diri. Nggak mungkin orang itu bisa berdoa di dalam roh, di dalam kebenaran kalau tidak hidup benar. Jadi nomor 1 ini harus beres, harus selesai. Baru kita bisa berdoa di dalam roh dan kebenaran maka. Nah, jadi saudaraku, yang kedua berdoa terus dalam roh dan kebenaran, ini terkait dengan nomor 1. Ya. Ini beres saudaraku, maka orang itu bisa berdoa dalam roh dan kebenaran, maka Roh Kudus menghidupkan huruf-huruf yang mati ini jadi hidup. Dan ini menimbulkan iman. Ya. Ini menimbulkan iman. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Jadi jelas saudara ya, kita bisa berdoa di dalam roh dan kebenaran kalau kita beres. Ya. Nah, waktu kita membaca firman Tuhan, huruf-huruf ini mematikan, tapi Roh Kudus menghidupkan sehingga iman itu muncul. Ya, iman itu muncul, lalu kita bisa berkata dengan iman, sebab iman yang muncul ini menjadi kekuatan. Dan kita bisa berkata, dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara besar dengan iman. Mazmur 60:14. Ya. Jadi iman itu membawa kita untuk melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Yang ketiga, persekutuan tubuh Kristus. Miliki persekutuan ini, miliki persekutuan tubuh Kristus yang hidup. Bisa saling menolong, bisa saling menasehati, bukan mencari kelemahannya. Coba kita lihat Roma 14 ayat pertama dan Roma 15 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Sebab di dalam persekutuan tubuh Kristus belum tentu semua level imannya sama. Ada yang masih lemah. Nah ini fungsi daripada tubuh Kristus, persekutuan tubuh Kristus, terima. Nggak lagi perlu, ya gara-gara ini kamu, nggak perlu lagi mempercakapkan itu. Roma 15 ayat yang pertama dikatakan demikian, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi kalau kita kuat rohani, kita bersyukur, ada tugas yang Tuhan berikan, tanggung. Ya. Bersekutu dengan orang yang lemah imannya, kena aliran kekuatan dari orang yang kuat imannya, sama-sama bangkit, sama-sama hidup. Nah, saling menasehati, tegur, ya, nyanyi, sehingga imannya dikuatkan. Berilah nasihat dari kebenaran firman Tuhan. Jangan dari kebenaran diri kita sendiri, tidak akan ada dampaknya. Ya. Kalau aku begini, nggak ada dampaknya, nggak ada dampaknya. Beri kebenaran, beri nasihat dari firman Tuhan, bukan dari aku. 4. Tindakan iman. Nah, kalau punya iman, tadi sudah dibaca Yakobus 2 ayat 17,
dilanjutkan dengan Yakobus 2 ayat yang ke-22. Kalau Tuhan sudah meyakinkan, bertindak. Waktu Daud datang kepada saudara-saudaranya, saudaranya menekan dia. Aku tahu, kamu datang di sini cuma mau lihat-lihat. Enggak. Tapi pada waktu Tuhan izinkan telinga Daud mendengar hinaan dari Goliat terhadap bangsa Israel, imannya mulai timbul. Terus dia berkata, siapa ini yang berani menghina barisan Allah? Siapa? Dihadapi. Engkau datang dengan pedang, dengan tombak, dengan macam-macam. Aku datang dengan nama Allah yang kau hinakan. Selesai. Di dalam tindakan iman, sekalipun itu mustahil, tapi justru iman daripada Daud membawa kemenangan yang besar. Gideon menghadapi orang Midian, orang Amalek. Pertama dia siapkan 22.000 orang. Wah, pikir dia besar, enak. Enggak, Tuhan berkata terlalu banyak. Akhirnya seleksi demi seleksi tinggal 300 orang. Kalau tidak punya iman, 300 orang dalam pimpinan Gideon itu sama dengan setor nyawa. Sebab musuhnya begitu banyak, seperti belalang. Banyak, saudara. Tapi iman daripada Gideon itu ditularkan kepada 300 tentaranya. Akhirnya menang besar. Ya, akhirnya menang besar. Itu pentingnya persekutuan tubuh Kristus. Mungkin yang satu imannya kecil, yang ini lebih gede, yang ini lebih gede. Kalau bersekutu, 5 orang bisa bersekutu bersehati, kekuatannya naik 20 kali ganda menjadi 100, bisa mengalahkan 100. Kalau 100 orang bersekutu bisa mengalahkan 10.000, naik 100 kali ganda. Itu manfaat dari persekutuan. Haleluya. Kesimpulannya, 1, kita harus terus melatih iman kita. Kita harus melatih iman kita dalam kekudusan. Gak bisa, saudara, kalau orang Kristen punya iman terus dia mulai mengimani sesuatu yang bukan haknya, ya, sesuatu yang bukan haknya, yang melanggar firman, pasti tidak akan diberikan. Ini bukan latihan iman. Ya. Beriman, latih terus di dalam kekudusan. Yang kedua, bantulah saudara-saudara kita yang lain yang menghadapi problemnya. Bantu. Jangan kita hanya melihat. Firman Tuhan mengatakan, bergembiralah dengan orang yang bergembira. Menangislah dengan orang yang menangis. Kita dalam satu persekutuan tubuh Kristus. Kalau satu orang ada problem, kita tahu, diam-diam kita dukung dalam doa. Sekalipun orang itu tidak tahu kita dukung dia dalam doa, kalau pas waktu bertemu, tanya, oh ternyata ada yang peduli dengan aku. Gimana Bu? Gimana Pak? Problemnya apa sudah selesai? Apa sudah tertolong? Itu sedikit menguatkan. Oh ternyata ada yang memperhatikan aku. Jangan diam, saudara. Tanya. Mungkin saudara tidak sempat hadir, bisa lewat SMS atau di WA orangnya. Jadi mereka merasa tidak sendirian. Ya. 3, rindukan dengan segenap hati untuk tumbuh dalam iman. Jangan bimbang. So. Rindu, tumbuh. Sebab ini terus akan, so. Iman itu bertumbuh. Dari iman kecil menjadi iman yang besar. Ini pertumbuhan. 4, perbuatan gagah perkasa akan terjadi sebab Immanuel.
Immanuel. Perbuatan gagah perkasa akan terjadi sebab Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, masakah dia nggak memberikan yang lain? Nah, ini kita beriman. Haleluya. Akhirnya kita mengalami Immanuel. Allah beserta kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman yang lalu merupakan sejarah. Tapi bukan kita pegang terus. Ya. Maksudnya, ya pasti nggak mungkin. Jangan, Saudara. Kita menatap ke depan. Dulu bisa gagal, sekarang berhasil. Bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu tidak mengerti, hamba-Mu tidak mengetahui. Mungkin ada di antara umat yang dulu mengalami kegagalan-kegagalan. Sampai timbul iman yang negatif. Tidak mungkin aku berhasil. Tolong Tuhan Yesus, tolong. Biar mereka boleh bangkit kembali. Biar boleh gairah kembali. Biar boleh percaya, berharap penuh kepada Tuhan. Masa yang lalu, hari yang lalu, menjadi satu pengalaman, bukan kebenaran. Bapa, tolong. Mungkin di dalam pekerjaannya, mungkin di dalam rumah tangga, mengalami goncangan-goncangan. Mungkin di dalam kesehatannya. Sudah berdoa sekian lama, kok belum sembuh? Biar iman orang tersebut tetap berharap pada Tuhan. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan perempuan yang meleleh darah 12 tahun. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun. Tuhan yang sama. Tuhan juga sanggup menyembuhkan umat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa. Di tengah-tengah masa yang sulit, kami tetap percaya Tuhan. Berkat Tuhan, jendela-jendela sorga tetap terbuka bagi umat yang punya iman, bagi umat yang hidup dalam kebenaran, bagi umat yang terus berharap kepada Tuhan. Diberkati pekerjaannya, diberkati rumah tangganya, diberkati kesehatannya, diberkati keluarganya, diberkati masa mudanya, diberkati pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berserah. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, sehingga memampukan kami boleh berkata, dulu gagal, sekarang aku berhasil. Bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena Tuhan yang menopang. Tuhan yang membangkitkan imanku. Terima kasih. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.